Pak Jokowi benar-benar luar biasa meskipun Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut sudah purna tugas, namun tampaknya masih banyak orang yang mencibir, mencaci maki, serta memfitnah. Kali ini kita akan melihat bagaimana tukang fitnah Pak Jokowi tertangkap basah sudah tidak bisa melawan lagi, dan provokasi-provokasi kepada rakyat terlanjur sudah dilakukan. Pihak-pihak ini memang selalu mendoktrin rakyat Indonesia agar benci kepada Jokowi, bahkan ini sudah sangat-sangat parah sekali dan saya rasa sudah tidak bisa ditoleransi. Karena memang sangat wajar di negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat terjadi. Namun yang tidak wajar ini demokrasinya sudah kedodoran dan sudah keluar dari konteks berpolitik itu sendiri. Inilah yang berbahaya karena memang meskipun kita selalu berteriak ini negara demokrasi, namun mohon jangan lupakan bahwa berdemokrasilah secara baik, berdemokrasilah dalam politik, jangan sampai menyerang kepada hal-hal pribadi Pak Jokowi itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana Jokowi menggagalkan upaya fitnah kepada dirinya, dan ini benar-benar siasat yang harus diambil, bukan kejam, melainkan ini adalah suatu upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari doktrin-doktrin kebencian yang telah disebarluaskan. Apalagi ini pada saat ini eranya sosial media, informasi sangat cepat menyebar luas, dan saya rasa Anda benar-benar harus menyaksikan tayangan ini. Langsung kita simak. Proyek PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya apa-apa kan baik, dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik gitu. Termasuk kalau untuk Belum tentu yang kita putuskan itu kuat betul di 100%, kalangan para kan? politisi dan tokoh-tokohnya. Anda tetap tidak ingin kelihatan bahwa Anda itu sekarang adalah kaum yang bersedia untuk lebih humble, lebih rendah hati, lebih bersedia untuk bicara dengan nada yang lunak gitu ya. Kalau Anda tetap tidak mau melakukan itu, jangan pernah salahkan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo akhirnya memang memutuskan nggak usah ketemu. Dan dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para netizen tuh saya rasa ya sangat benar. Kalau begitu konstelasinya, kalau power relationsnya seperti itu, hubungan kekuasaannya seperti itu, ya mendingan Pak Prabowo dekat-dekat saja dengan Pak Jokowi kan. Ini adalah dua orang yang akan bisa bersama-sama menentukan masa depan bangsa. Dua-duanya populer, dua-duanya pintar, dua-duanya menang dengan angka yang tanda petik meyakinkan kan. Yeah. Jadi mereka adalah orang yang dicintai rakyatnya. Ya, kalau sekarang masih ada PDIP yang masih ingin atau masih berharap bisa disertakan dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ya oke, tapi dengan cara yang pantas dong, dengan cara yang masuk di akal, dengan cara yang tidak menyombongkan diri. Tapi selama PDIP masih tetap bergaya seperti yang tadi saya katakan, tetap merasa kami berkuasa, ya, kami ini diliciki, kami ini sebenarnya besar, itu nggak akan terjadi. Dan menurut saya sebaiknya udah di luar aja. Ini adalah dua orang yang betul-betul, kalau Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sudah sangat jelas lah ya. Tapi bahwa Pak Prabowo sendiri adalah orang yang berterima kasih, yang merasa berutang budi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah saudaranya, adalah keluarganya, adalah orang yang penting bukan buat kemenangan dia sebagai presiden, tapi orang yang penting bagi kesejahteraan bangsa ini. Jadi mereka adalah sebuah duo nih, duo yang menurut saya bahkan barangkali lebih kuat daripada Soekarno-Hatta misalnya, bicara di masa lalu. Ya, ini adalah dua orang yang saling menghargai, saling menjaga, dan ingin bersama-sama memang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Anda tuh nggak bisa ganggu ini. Nah, kesalahan kembali ke PDIP tadi. PDIP tuh merasa bahwa agar dia bisa masuk, dia harus menyingkirkan Jokowi. Dan ini terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang. Sekarang orang mulai melihat bahwa PDIP lah yang berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Sejumlah indikasi sudah terlihat nih, ya, pernyataan-pernyataan yang keluar baik dari Bu Mega atau barangkali anak buahnya Bu Mega, ya, termasuk Pak
Basarah ya. Kemudian ada juga dari Guntur Romli, ada beberapa orang lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka berharap sekali bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini apakah Pak Prabowo mau menerimanya atau tidak? Ya terserah Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya begini, Bang Ade. Konteksnya kenapa pertanyaan tadi itu perlu atau tidak? Pertama, seolah-olah di netizen itu di luar sana, publik mengatakan PDIP ini sedang butuh perlindungan. Karena kasus Hasto, kemudian ada kekhawatiran Kongresnya akan diganggu oleh pihak luar dan seterusnya, kan gitu loh. Artinya pertemuan ini tidak murni sebagai dalam rangka silaturahmi. Bahkan disarankan dengan diplomasi nasi goreng misalnya, seolah-olah Prabowo ke Teguh Umar dong, kan gitu loh. Nah, nanti ketika Prabowo datang ke Teguh Umar, nanti di frame loh, yang butuh kan Prabowo, buktinya Prabowo yang ke Teguh Umar. Padahal kan kalau hanya ingin nasi goreng, kan bisa di istana. Di istana kan juga Bu Mega bisa disiapin untuk masak nasi goreng, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, menurut Bang Andi, apakah memang perlu pertemuan itu? Nah, disinilah persoalannya ada pada PDIP. PDIP ini sudah, barangkali sudah karena sudah 10 tahun mereka merasa berkuasa, mereka tuh memang kalau pakai istilah saya sejak lama adalah terlalu arogan, terlalu sombong, ya, terlalu ingin terlihat sebagai pihak yang dibutuhkan, bukan pihak yang membutuhkan, terlalu ingin menonjolkan image bahwa mereka lah yang menentukan, bukan ditentukan. Sehingga selama ini memang tidak tertangkap tuh, ya, adanya kerendahan hati, kesediaan atau bukan kesediaan, dia kerendahan hati lah dari pihak PDIP untuk mengatakan bahwa kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Kita semua tahu apa yang Anda katakan tadi, artinya tidak semua orang barangkali tahu ya, tapi siapapun yang mengamati politik Indonesia akan bisa menengarai, bisa memonitor, bisa mengidentifikasi bahwa saat ini yang sedang membutuhkan bantuan adalah PDIP. Jadi yang Anda katakan benar sekali. Saya rasa biar bagaimanapun PDIP itu butuh adanya proteksi terhadap nasib Mas Hasto. Ya. Sebelum ini misalnya kita ingat Bu Mega mengatakan bahwa kalau sampai ditangkap saya akan datang ke Kapolri. Yang sebenarnya salah sekali ya. Sikap semacam itu salah sekali. Salahnya karena dua hal. Pertama adalah kenapa datang ke Kapolri, ya? Karena yang menyatakan bahwa ini perlu ditahan atau tidak sebetulnya kan KPK duluan ya. Tapi anyway, biar bagaimanapun itu sudah pernah dikeluarkan pernyataan itu. Itu kan sebenarnya pernyataan yang tidak pantas. Ya, bagaimana mungkin seorang ketua umum partai politik itu merasa bahwa dia itu punya otoritas untuk datang ke Kapolri kalaulah ini karena ditangkap oleh polisi dan menyatakan pada kepala polisi bahwa ngapain lu tangkap anak buah gue, ya. Itu salah, sama sekali tidak simpatik. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa itu lazim ditampilkan oleh PDIP karena gaya mereka yang dalam pandangan saya, lagi-lagi saya ulang, saya minta maaf kepada para penonton, itu menurut saya memang arogan. Nah, karena sikapnya terus-menerus arogan, maka ketika sebetulnya orang sekarang tahu bahwa mereka itu mereka perlu ada proteksi. Pertama dalam kaitannya dengan Pak Hasto, kedua dalam kaitannya dengan walaupun barangkali ini lebih spekulatif ya sifatnya, adanya kebutuhan untuk menjaga jangan sampai Kongres PDIP nanti, dalam Kongres PDIP nanti tidak terjadi intervensi yang menjatuhkan Bu Mega, diganti oleh entah siapa yang akan ditentukan oleh kelompok luar katanya. Nah, dua hal ini, Pak Hasto dan Kongres, itu adalah